Selamat jumpa kembali di channel Tembus Pandang. Haleluya, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam channel kesayangan Anda, Tembus Pandang. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan boleh menyaksikan channel ini. Dan saya percaya melalui channel ini saudara diberkati. Selamat menyaksikan. Tema kali ini saya berikan judul apa yang dimaksud kerajaan surga. Saudara, dalam sejarah kehidupan umat manusia, sebenarnya batin manusia itu rindu suatu tempat yang nyaman, damai, indah, dan tentram. Kita bisa lihat bagaimana sesibuk apapun dalam rutinitas atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, selalu diusahakan ada waktu untuk berlibur ke tempat yang atau pemandangan yang indah, baik itu pantai, pegunungan, dan alam lainnya. Dan juga banyak manusia berusaha menenangkan jiwa atau batin dengan berbagai aktivitas, baik olahraga, senam, meditasi, dan juga melalui berbagai ritual keagamaan. Tujuan tidak lain adalah mencari damai dalam batin manusia. Kalau tidak demikian, batin manusia itu selalu merasa hampa, kosong, ada suatu yang tidak bisa diisi ya batin kita oleh dunia ini. Memang kadang-kadang kita nggak bisa mengungkapkan, ya, tapi kita bisa merasakan. Saya dulu juga demikian sebelum saya bertobat mengenal Kristus secara pribadi. Kalau saya mau tidur, ya saudara, itu bisa berjam-jam saudara. Kalau saya nggak bangun, terus tidur terus saya kemana ya? Nah, itu selalu ada. Saya percaya saudara juga pernah memikirkan ya hal demikian. Dari situ saya menilai bahwa manusia, siapapun dia, baik orang kaya, orang berkedudukan, berpangkat, rohaniwan, tokoh masyarakat, punya suatu kerinduan dalam batin. Sadar tidak sadar, kerinduan demikian sebenarnya adalah alamiah bagi manusia. Karena sejak awal memang dirancang untuk punya suatu hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Karena dalam diri manusia ada roh dari Sang Pencipta. Adanya roh dari Sang Pencipta dalam diri manusia akhirnya membuat manusia punya kesadaran untuk mencari Tuhan atau Sang Pencipta. Beda dengan makhluk ciptaan lainnya. Walaupun demikian, hubungan manusia dengan Sang Pencipta tidak ideal lagi karena dosa.
Akibat dosa, hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta ada jarak, ya, ada selubung, ya. Tidak mampu lagi manusia berbicara, berkomunikasi. Tidak lagi manusia bisa mendengar seperti awal-awal Adam mendengar suara Tuhan di sore hari, ya, langkah-langkah Tuhan, ya, karena tidak kudus lagi, najis dan sebagainya. Tetapi manusia berusaha mencari Sang Pencipta dengan berbagai ritual dan cara. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari saat ini, ya, suku-suku tertentu, ya, mendirikan patung-patung, pohon-pohon, benda-benda ciptaan Tuhan lainnya, ya, disembah, dipakai atau sebagai mediasi atau disembah sebagai Tuhan. Itu yang kita bisa menyaksikan saat hari-hari ini, saudara, ada demikian. Bukan kita orang percaya ke gereja, masih banyak, khususnya ya mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil, ya, kabar baik. Dengan cara demikian, apakah manusia menemukan Tuhan? Tentu tidak, saudara. Kenapa? Karena ya manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dikatakan, ya. Jadi ada jarak, ya, ada membuat kita yang tidak bisa lagi berhubungan atau mencari Tuhan, sudah berdosa, sudah najis, ya, sudah tidak kudus lagi. Kalau Tuhan tidak inisiasi cari manusia, ya. Nah, kalau Tuhan tidak inisiasi cari manusia, mustahil manusia menemukan Tuhan. Maka dari itu Tuhan mewahyukan, ya, ilhamkan melalui hamba-hambanya yang dipanggil sesuai panggilan, ya, untuk disampaikan kepada manusia, khususnya waktu itu melalui umat pilihan bangsa Israel, saudara, bahwa suatu saat Sang Pencipta untuk merancang ulang ciptaannya itu terus menerus disampaikan, ya. Hal tersebut akhirnya direalisasikan 2000 tahun yang lalu, ya, dalam pribadi Tuhan Yesus. Ya, artinya berita yang disampaikan, ya, melalui hamba-hambanya, rasul, nabi, ya, tergenapilah 2000 tahun yang lalu, ya, dalam pribadi Tuhan Yesus. Kerinduan manusia akan suatu tempat yang indah, nyaman, tentram, dan tidak ada laknat adalah hal yang wajar dan alamiah, seperti kehidupan awal manusia diciptakan. Ya, saudara, ya, saat waktu di Taman Eden itu begitu, saudara, sebelum diusir, ya, sebelum manusia berdosa, diusir dari Taman Eden, itu demikian, yaitu awal rancangan. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Terus bagaimana? Sekarang kita lihat Alkitab, saudara. Terus apa kata Alkitab? Kita baca di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Dengan perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga
itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, yang barusan kita nyimak bersama-sama, Tuhan Yesus menyampaikan ada dua perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang pertama, Tuhan Yesus menyinggung hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, ya. Lalu oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ini hal yang menarik bagi saya, saudara. Kenapa demikian? Di mana perkataan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga seumpama harta terpendam? Kenapa Tuhan Yesus menyatakan kerajaan surga seumpama harta terpendam di ladang? Bercerita tentang harta, saudara, bukan sekedar materis aja, akan tetapi bisa juga sesuatu yang berharga, bernilai, yang utama, yang penting, dan sebagainya. Kalau demikian, gambaran surga begitu penting, berharga, dan bernilai. Justru miris kita melihat kehidupan secara umum umat manusia, khususnya orang percaya. Ya saudara, sampai ya kita lihat hari ini bagaimana bukannya kita orang percaya ya lebih utamakan kerajaan surga di dalam kehidupan kita, justru kita kumpulkan kekayaan, ya, harta, pokoknya hal-hal yang fana. Kita singkirkan hal-hal yang utama. Sudah kebalikan. Zaman sudah berubah. Zaman hedonisme. Orang lebih mementingkan gaya hidup, ya. Apalagi kemajuan media elektronik, ya, maupun media cetak, saudara, khususnya media elektronik, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kita lihat tiap hari orang, ya, beli sesuatu, barang yang berharga, pamer. Apakah itu rumah, apakah itu mobil, apakah itu motor, sampai pesawat, dan lain-lain. Kenapa saya bisa menyatakan demikian, saudara? Ini kenyataan. Kita lihat, ya, sekarang kehidupan orang percaya, tidak percaya maupun orang percaya, mestinya, ya, Injil, firman Tuhan mempengaruhi dunia. Nah, ini kebalikan, saudara. Dunia mempengaruhi Injil, mempengaruhi kehidupan orang percaya. Akhirnya dianggap surga tidak ada, atau ya nomor sekian lah, ya, lebih mementingkan yang lain. Itulah sedihnya kita melihat kehidupan orang percaya zaman sekarang, saudara. Kita tidak merasa senang dan sukacita, ya, seperti Tuhan Yesus gambarkan tentang kerajaan surga, ya, di
tadi yang kita nyimak nih bersama-sama. Terus yang kedua, kerajaan surga juga seumpama seorang yang mencari mutiara indah. Ya, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Penggambaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga ya sama. Yang pertama juga demikian, bahwa ya harus diutamakan, ya, dimana digambarkan yang kedua bahwa dia seorang istilahnya pedagang. Nah, dia menemukanlah istilahnya mutiara itu yang indah. Ya, akhirnya dia menjual seluruh miliknya, saudara, untuk membeli itu. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana Yesus waktu di Lukas ya, orang kaya datang kepada Tuhan Yesus mengenai bagaimana hidup kekal. Dia bertanya, Yesus menjawab, ya, itu terjadilah percakapan di situ, saudara. Akhirnya orang kaya itu, anak muda itu pergi dengan sedih, saudara. Kenapa? Karena hartanya begitu banyak, ya. Karena disuruh Tuhan Yesus dijual seluruhnya dan dibagikan. Nah, tapi di sini juga bukan soal kita tidak boleh kaya, saudara, tidak boleh memiliki. Apa kekayaan itu kita miliki? Untuk apa? Nah, kita harus ngerti, saudara, untuk apa kekayaan itu kita miliki? Nah, kalau bukan untuk saudara, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk sesama, ya. Kalau tidak demikian, akhirnya kita terikat, saudara, dengan kekayaan itu. Kalau kita sudah terikat dengan kekayaan itu, ya, artinya kita melepas, ya, kerajaan surga itu, saudara. Seperti digambarkan di sini, kita nggak anggap surga itu utama, penting. Justru yang fana, yang lahiriah, yang ada di dunia kita anggap lebih penting. Itu yang terjadi saat ini, saudara, ya. Ada beberapa poin kesimpulan pembahasan tadi. Poin pertama, memang dari awal Sang Pencipta merancang manusia punya tempat yang ideal, yang aman, nyaman, tentram, indah, tidak ada laknat, yaitu yang disebut Taman Eden. Taman demikianlah yang ingin dirancang kembali atau dipulihkan rancangan awal sebelum manusia jatuh dalam dosa melalui pribadi yang agung Tuhan Yesus Kristus. 2. Mereka yang rindu surga, yang mau, ya, dirancang ulang, bersedia dibentuk, ya, proses terjadi pembaharuan budi, ya, rupanya agar serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Yang ketiga, tujuan atau yang mau dicapai orang percaya bukan sekedar surga, tetapi kerajaan surga. Ini, saudara, penekanan di sini kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus tidak hanya ngomong surga, ngomong berbicara kerajaan surga? Nah, sebab karena di surga ada kerajaannya atau pemerintahan, ya. Kepala pemerintahan atau raja adalah Tuhan Yesus. Kita orang percaya yang terpilih, ya, itu bagian dari pemerintahan. Maka itu orang percaya bukan sekedar masuk surga, tapi dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Kalau demikian, tuntutannya nilai kehidupan orang percaya yang begitu tinggi atau berkualitas bukan sekedar melakukan hukum-hukum, akan tetapi mengerti pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Amin.
Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, setelah kita menyaksikan bersama-sama pembahasan tadi, saya percaya saudara peroleh suatu pandangan atau pencerahan tentang kekristenan. Karena tadi disampaikan begitu jelas, singkat, padat, dan utuh, sehingga kita boleh diberkati dan menjadi pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.